Ntar gue ngomong. Eh, Sekarang kita Mid Legend bersama Bang Bin. Wih, ntar pada gitu ya. Emang harus begitunya? Harus Biar biar rame, heboh, biar Bang, rame. biar heboh. Kali ini kita Mid Legend bersama Bang Bin. Wih. Bang Bin itu nama asli atau nama panggilan aja, Bang? Nama apa ya? Nama asli kali ya. Bin itu kan Robin. Oh, dari Robin. Nah, Oke. Bang Robin. Nah, panjangan orang jadi Bang Bin. Lu tuh Mangaan. Bisa. Terima kasih Mage. lu tuh dulu masuk tuh kuliah dari tahun berapa sih, Bang? Angkatan berapa? Masuk kuliah 2003. Kalau nggak salah 2003. Jurusan Jurusan Teknik Industri. Teknik Industri. Bagaimana tuh, Bang, suasana Unsika di tahun 2003? 2003 masih apa ya? Dulu itu bangunan masih tingkat 1. Nah, yang sisa itu yang asli ya, yang masih dari dulu tuh pertanian, hukum, FAI meren yang belakang. Nah, itu bangunan asli. Sisanya kan udah baru semua. Asli dalam artian belum direnov sama sekali, Bang? Belum direnov sama sekali. Kantin dulu di mana, Bang? Udah di belakang Kantin atau itu gimana? misah. Misah. Kantin itu misah. Kucing, Bang. Jadi kantin itu misah, itu ada yang di teknik, bukan di teknik ya, mungkin yang sekarang di Mapala atau FKDK. Nah, itu kantin Maono, depan lab ya. Terus ada yang di aula tuh, pinggir aula. Nah, itu ada beberapa tuh, ada. Gue denger tuh ada pohon beringin dulu dekat aula. Dekat aula, pas tikungan jalan tuh. Iya, di situ ada kantin. Enggak, Apa? di Orang pinggir. jualan. Di pinggir tuh yang deket tembok. Oh, Nempel ke iya, tembok. iya. Yang sekarang jadi taman. Nah, sisanya paling di parkir bus ya kalau sekarang. Oh, yang Ekonomi. waktu 2003 mahasiswa tuh banyak kan warlock Kerawang apa udah kayak sekarang? Campuran juga sih. Oh, udah kayak sekarang. Karena kebanyakan yang waktu itu ya, yang saya ingat, yang kuliah itu pekerja mungkin ya, karena kan dulu swasta masih Unsika masih swasta. Jadi mungkin orang-orang pabrik atau kesininya tuh banyak guru yang pada kuliah lagi. Oh, udah jadi guru cuman kuliah. Jadi bisa dibilang mayoritas itu pekerja lah. Gue tuh dengar cerita dari senior gue yang FISIP, dia tuh ada masanya kuliah tuh nggak di sini, Bang, cuman di UBP. Ada yang gedungnya tuh nggak kuliah di sini tapi di UBP. Emang ada yang begitu beberapa ya? UBP, FISIP sama FKIP. Oh, FISIP Yang kuliah di UB, bukan kuliah ya, jadi Unsika itu nyewa gedung. Nah, nyewa gedung dipakai buat kuliah tadi, anak FKIP sama anak FISIP kalau nggak salah. Tapi kalau lu mah teknik dari awal udah di sini. Enggak, 2003 tuh suasana kampus tuh udah kebangun, udah kepecah, ada mahasiswa kupu-kupu sama kura-kura nggak, Bang? Apa udah full? Maksudnya kupu-kupu Kupu-kupu kura-kura. kura-kura tuh ini, Bang. Kupu-kupu tuh kuliah pulang. Yang nggak ikut organisasi sama sekali. Nah, kura-kura tuh kuliah rapat gitu. Organisasi udah sebanyak itu belum? Zaman 2003 tuh. Organisasi apa? BEM. Terus Kalau BEM banyaknya itu kan tergantung fakultas. Nah, dulu zaman saya kuliah itu kan fakultas belum sebanyak sekarang. Dulu itu hanya beberapa, hanya 6 kalau nggak salah. Nah, sekarang kan jadi berapa sih bisa? Oh, 9 masih. 9. 9. Jadi ya udah BEM fakultas aja dulu. Berarti BEM fakultas ada 6 dan ada beberapa himpunan kali ya. Bawahnya dari BEM lagi. Himpunan.
itu lumayan pada aktif mereka. Ditambah UKM. Nah, bedanya kalau dulu UKM itu cuma 4. Apa aja? Menwa, Mapala, Teater Gabung, sama FKDK. Oh, 4 itu aja. Hanya 4. Lu sendiri gabung organisasi nggak bang dulu zaman kuliah? Dulu itu masuk ke Mapala. Oh, Mapala. Jadi begitu masuk kuliah langsung daftar ke Mapala. Jadi dulu saya fakultas Mapala. BEM nggak ikut? Nggak gabung? BEM itu sempat ikut, diajak kali ya. BEM himpunan saya aktif. Oh iya. Sebagai apanya lu inget nggak bang? Pengurus aja. Pengurus aja. Kalau sekarang kan kebagi-bagi jadi yang apa? Divisi dokumentasi, ada yang divisi apa? Dulu apa mah gitu? nggak serumit sekarang kali ya, bukan rumit apa? Terstrukturnya Strukturnya lebih simpel mungkin ya, ada bidang apa, bidang ini. Nah, kalau sekarang kan udah dipecah-pecah lagi tuh. Mungkin karena dulu mahasiswanya masih sedikit. Udah gitu kan yang aktif itu juga nggak banyak. Karena tadi rata-rata mahasiswa Unsika saat itu kan pekerja. Oh gitu. Jadi gabung organisasi mah ya udah gabung aja gitu. Gabung Jobdesknya aja. apa? Ya pengurus aja gitu ya bang. Pengurus. Gue denger bang, lu selain gabung organisasi juga bikin organisasi, itu bener nggak bang? Enggak. Nggak. Karena zaman gua kuliah, gua murni organisasinya Mapala. Kalau soal kabar lu bikin LPM, Itu setelahnya, setelah gua alumni. Oh jadi, oke. Jadi bukan saat mahasiswa. Jadi bikinnya setelah jadi alumni. Ngebantu rekan-rekan, Bang. Kalau boleh tahu, apa aja bang yang lu bikin setelah lu jadi alumni Unsika? Nah, apa ya? Ya itu meren cuma 2 tah, LPM sama PMK. Oh, LPM sama PMK. Ini apa? Iya, Persekutuan ya? Persekutuan Mahasiswa Kristen. LPM tuh lu diriin tahun berapa bang? Wah, gue lupa tahun berapa. Nah, lu ingin kepada ayo 2011 sih bang kata dia. 2011. Kita nggak tahu kalau pastinya ya. Cuman taunya gue itu 2010. 2010 itu kan karena kebetulan dia angkatan rata-rata yang pengurus awal nih. Itu angkatan pertama di IKOM. Nah, IKOM tahun berapa? 2011. Nah, jadi angkatan pertama di LPM yaitu angkatan pertama di IKOM. Jadi penanda lahir LPM tuh IKOM juga ya bang ya? Enggak juga sih, kebetulan aja cuma. Barang gitu ya. Oke. Kalau si PMK tahun berapa? PMK tahun berapa ya? Nggak tahu, lupa. 17, 18 gitu. 16. 15 kalau nggak salah. Oh 15. Lu tuh mendirikan organisasi kayak gitu alasannya apa bang? Emang senang rame-rame aja kah? Atau apa gimana? ya, iseng itu mah. Bukan iseng, emang nggak sengaja. Yang nggak sengaja LPM atau PMK? Apa dua-duanya nggak sengaja? Dua-duanya nggak sengaja. Itu kebentuk dengan sendirinya kali ya. Nggak sengaja emang gua bina dari awal sampai dengan jadi, enggak. LPM tuh nggak sengaja gimana? Jadi nggak sengajanya gimana nih? Dulu itu kan LPM radio. Awal mulanya radio. Awal mulanya itu kan dia dari radio. Nah, jadi kebetulan saya punya temen, dipanggilnya Mang John lah. Nah, dia pedagang tuh. Pedagang di Unsika. Di yang mana nih? Di yang FKDK? Di yang aula? Apa yang mana? Dulu mah di depan BEMU malah dia. Oh, di depan BEMU. Gerobak. Yang ini. Depan BEMU, depan pertanian. Oke. Jadi ceritanya ngobrol-ngobrol sama dia. Dia nawarin, Bin, di rumah tuh ada radio nganggur, sayang. So kalau pengen dipakai sama anak-anak mah. Akhirnya itulah diambillah radio dia. Jadi tuh radio, cuman kan saat itu radionya radio komunitas kali ya. Tahu gak radio komunitas? Enggak tahu, kita tidak hidup di era radio kan, tapi tahu FM AM. Tahu kalau itu. Nah, itu kan biasanya yang komersil atau yang apa namanya tuh? Indie. Yang radio
yang ada tuh. Nah, yang komersil lah ya. Hmm. Nah, itu kan di FM. Nah, yang komunitas tuh di AM. Oh. Jadi kayak apa ya, Orari. Tahu nggak Orari? Nggak tahu juga. Yang break-breakan lah zaman itu. Bikin. Jadi bikinlah dia radio. Nah, kebetulan saat itu radionya itu emang ditaruhnya di Mapalaska, di sekretariat. Jadi ya fungsinya ya ya kayak radio, jadi siaran segala macem. Nah, jadi dari radio itu kebetulan yang megangnya anak Mapala, kebiasaan di Mapala nih ya. Itu kan kadang kalau siang itu pada sibuk atau apalah, ada yang tidur. Nah, biasanya aktifnya malam. Jadi si radio itu malah aktifnya malam hari itu. Nah, sementara kan kalau menurut tadi yang temen Mang John itu harusnya kan dari pagi sampai malam lah. Nah, dia komplain lah ceritanya. Jadi kayak ada kesan nih radio kok kayak dibuat main-main, iseng-isengan lah. Sementara kan radio ini ya nggak gampang bikinnya. Ya udah dari situlah tercetus lah gimana kalau ntar Mang saya bikinin lah wadah yang ngurusin radio. Ketemulah itu sama anak Ikom yang pertama tuh Putri. Nah, jadi ketemu orang yang namanya Putri. Akhirnya dia yang saya suruh, Put nih mau gak megang radio, pegang kelola. Ayo kata dia. Nah, jadilah LPM. Jadi kalau aja Mang John gak ngasih radio, Nggak hari ada. ini nggak ada LPM berarti. Nggak ada LPM. Jadi tercetusnya LPM itu ya karena radio itu. Kalau pas berdirinya PMK, Mang John ngasih apa tuh? Mang John. Kan kalau radio, kalau LPM kan dikasih radio. Nah kalau PMK nih berdirinya nggak sengaja gimana? Lebih panjang lagi ceritanya. Apa? Ini satu-satu dulu aja nih. Lu Oke. mau bahas mana? LPM dulu. LPM kan ayo, PMK. udah clear tuh tadi sampai kita udah tahu kalau ternyata LPM tuh asal muasal dari sesimpel dikasih radio gitu sama Mang John gitu. Nah kalau PMK sendiri kan kata Bang Bin kan juga nggak yang sengaja. Tapi juga. ntar dulu, LPM itu nggak sesimpel itu, nggak begitu diserahin ke Putri yang menjadi LPM, nggak. Oh iya. Itu ada prosesnya lagi. Habis diserahin ke Kak Putri itu? Habis diserahin ke dia, berarti kan yang harus kita lakukan apa? Layaknya organisasi. Nah, berarti kan harus ada SDM. Iya. Ada orang yang akhirnya kan ada perjuangan juga tuh si Putri itu mengajak orang supaya ikutan gabung. Dan kebetulan saat itu ya antusias dari beberapa mahasiswa ya lumayan bagus, akhirnya banyak tuh yang gabung tuh. Nah mereka lah yang pelan-pelan tuh ngebentuk ADART, aturan segala macem lah ya. Dan itu pun masih ada kendala. Kendalanya itu kan ini organisasinya belum resmi. Ya apa ya disebutnya, dibilang ilegal yang enggak juga sih. Nah buat proses kelegal ini yang lumayan panjang. Kalau nggak salah 4 tahun lah baru tuh si LPM bisa legal. Pas Kak Putri dikasih radio dan ngajak orang gabungnya itu gabung sebagai komunitas radio atau gabung sebagai udah jadi LPM? Belum jadi apa-apa. Seneng apa? Orang yang seneng Nggak radio tahu aja ya, gitu. mungkin karena tadi ya si Putri ini ngajak beberapa rekannya yang dari Ikom juga tuh. Nah, ya mungkin karena sama-sama merasa oh ini satu jalur kali ya, mah kuliah. Ngelola si radio itu. Mengelola si radio. Perjuangan 4 tahun barulah. Perjuangan 4 tahun baru jadi UKM. Nah itu pun awalnya kita masih numpang sama BEMU. Awal itu LPM itu di bawah naungan BEMU, jadi di bawah naungan BEMU bidang pendidikan kalau nggak salah. Jadi ceritanya si orang-orang tadi nih Putri dan kawan-kawan, dia sempat mengajukan ke Warek 3 saat itu. Almarhum ya Aji Jenal tuh. Wareknya. Wareknya sempat mengajukan, Pak Haji
ini ada anak-anak punya inisiatif pengen bikin UKM, nah, namanya tadi bla 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 dikasih. Nah cuman Pak Haji ini bilang, oh ya udah kalau emang kalian serius, kalian ini dulu aja nginduk di BEMU katanya. Kira nginduklah dia di BEMU di bawah bidang pendidikan. Nah kebetulan sekrenya kita minta sama BEMU tuh, jadi kayak sekre BEMU kan lumayan gede kali ya dibanding yang lain tuh. Tapi sekre Kita BEM minta sebagian, sekre BEM masih yang lama, masih yang itu. Nah dipotong lah tuh sebagian, jadi sebagian buat sekre BEMU, sebagian sekre LPM. Nah itulah radio di situ awalnya. Nah butuh 4 tahun tuh supaya dia ada tempat sah jadi UKM. Oh gitu. Jadi cerita awalnya emang sesimpel dikasih radio, cuman perjuangan sampai jadi dan Perjuangan terbentuknya sampai jadi UKM-nya yang berat. Iya. Nah, Soal dan itu saya nggak ikut campur. itu perjuangannya Kak Putri itu ya. Iya, Putri dan kawan-kawan. Kebetulan kan tadi saya udah alumni. Iya. Tapi selama perjuangan itu Kak Putri masih kontek-kontekan, minta Sering. saran apa segala macam. Oh, Sering, masih komunikasi. Ditambah lagi kan waktu itu kalau nggak salah Putri itu dan kawan-kawan tuh masih semester baru. Oh, maba, masih maba. Masih maba, kan kebayang kalian tuh. Di kalian suruh jadi panitia aja ribo, ini disuruh bikin UKM. Teman-temannya maba juga. Semua maba. Yang fotonya tuh yang ada di sekre ya? Kalau itu mah udah tahun berapa itu? Oh, itu udah bukan Iya, awal-awal. itu mah kan udah punya baju, kita Iya. udah musang, udah udah proper berjalan lah. lah. Itu cerita soal LPM tuh Bang. Kalau berdirinya PMK gimana Bang? Berdirinya PMK. Berdirinya PMK itu, waduh ini rada sensitif nih. Jadi kalau nggak salah gini, nah, zaman saya tadi tahun 2003 lah ya, atau 2005 atau 10 ke bawah itu, mahasiswa Unsika itu kan belum seramai sekarang. Iya. Ya. Nah, jadi kalau secara apa ya, agama tadi, nah, kebetulan yang Kristen itu jarang banget. Yang beragama Kristen, kebetulan di kelas saya sendiri aja cuman saya yang Kristen nih. Nah saat itu kan nggak ada mata kuliah agama Kristen, yang ada mata kuliah agama Islam. Nah gimana dengan mahasiswa yang Kristen? Nah akhirnya kebetulan nih saya alamin kan, akhirnya saya ngomong lah ke dosennya bahwa saya noni nih, non Islam lah ya. Terus gimana masalah penilaian? Nah, akhirnya disuruhlah sama si dosen tuh, ya udah kamu minta nilai di gereja aja. Nah cuman selama apa sih ya, masa pembelajaran ya berarti saya nggak masuk tuh. Absen mah absen, cuman kan nggak ikutan kuliah pelajaran. Nah begitu tadi saya ke sini ke apa ya, ke tahun 2000-an lah ya, mahasiswa kan udah lumayan banyak. Iya. Nah ketemu lagi tuh sama yang namanya Pak Haji Jainal almarhum sekarang, dia masih warek 1 atau warek 3 nggak tahu lupa saya, almarhum tuh. Saya ngomong ke dia, ya berdasarkan pengalaman tadi ya, dia bilang, Pak Haji, ini ada beberapa mahasiswa Kristen pengen punya mata kuliah atau dosen sendiri, bisa gak Pak Haji? Karena kan di beberapa kampus itu udah pada ada tuh banyak. Kata Pak Haji tadi, ya udah kalau kamu sanggup ngumpulin 20 aja mahasiswa yang beragama Kristen, saya bikin mata kuliahnya. Saya kumpulin tuh. Dan kebetulan saat itu dapatnya 200 mahasiswa. Kaget juga Pak Haji, masa BIM udah sebanyak ini. Nah itu ada bukti
tanda tangannya, nama Iya. segala macem ya kan. Nah semenjak itulah baru tuh adalah muncul mata kuliah agama Kristen tuh beberapa minggu kemudian lah ya. Dan kebetulan dosennya itu diambil dari Departemen Agama Depak Rawang. Nah udah tuh ada tuh kan mata kuliah agama Kristen. Nah ini kebetulan maba lagi nih ketemunya nih orang-orangnya. Oh. Maba karena kan mata kuliah agama itu kan semester awal. Iya benar. Iya. Semester 1 ke 2 gitu ya. Nah mereka datang tuh. Datang ke saya ngomong si anak-anak ini nih. Bang, nih anak-anak jadi berpikiran takutnya kalau udah begitu selesai mata kuliah takutnya kalau udah selesai mata kuliah bubar. Nah pengen dia apa yang bisa mengikat atau dibikin wadah. Nah jadi justru malah inisiatif UKM PMK itu dari mereka. Akhirnya mereka minta, bang kira-kira bisa gak kita bikin UKM. Udah dari obrolan itulah saya kasih tahu tuh caranya tuh. Jadi kalau pengen bikin UKM atau organisasi, nah syaratnya kan harus ada beberapa gitu, ada RT lah, kepengurusan segala macam. Ya akhirnya mereka bentuk sendiri tuh. Dan kebetulan waktu itu dibantu sama ketua BMPC. Oh BMPC ikut BMPC. ambil juga? Saat itu ketua BM-nya ya, itu final namanya. Jadi kebetulan final. Akhirnya saya nyuruh lah ke final. Nah, nih ada anak-anak yang bla 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 bla, tolong dibantu. Nah, itu dibantu lah sama final. Dan akhirnya sama tuh perjuangannya pun kurang lebih 4 tahun baru jadi UKM. Panjang banget ya dulu ya. Oke. Akhirnya jadi UKM tuh bebarengan lah sama UKM yang sekarang tuh yang ada baru. Jadi kayak tadi LPM itu kan bebarengan tuh, LPM, Pramuka, UKO. Kan awal itu UKM ada 4. Si KDK, teater, Mapala, Menwa. Nah generasi kedua lah baru tuh LPM tuh. LPM, UKO, Pramuka, nah terus apa lagi? Nah generasi ketiga baru PMK. PMK, Parasika, apa lagi tah? Baru ada lagi nih yang baru lagi katanya kan. Sekarang ini ya? Udah kemarin. Ini ya? Oh WLCC ya? WLCC barengan PMK. Ini PMK Bang, PLPM gitu. bola besar. Nah bola besar terus apa sih? Silat. Olahraga silat ya, bela diri. Bela ya, diri, Bang? bela diri. Bela diri. Nah itu kan generasi berikutnya lagi. Kira nggak tahu tuh sekarang jadi berapa UKM? 11 ya? 9 berapa? Tuh kan. 10-an. Belum. Gimana sih puluhan? Dengan pengalaman lu yang apa namanya? Ngediriin organisasi itu Bang, ngelihat mahasiswa Unsika sekarang kira-kira bisa nggak Bang kalau lahir organisasi baru lagi? Harusnya mah. Harusnya. Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Kalau kalian sering main ke kampus lain, itu UKM-nya puluhan. Ya, bahkan ada UKM catur, ada UKM apa lagi tuh. Gua ke Trisakti main ini Bang, boxing, spesifik boxing. Iya. Harusnya dengan jumlah mahasiswa yang ada sekarang, itu harus sudah sangat layak buat ditambahin lagi. Lu sendiri ada ide Bang, UKM apa? Enggak. Tapi yang bikin prosesnya sampai 4 tahun itu apa ya Bang? Saya nggak tahu. Apa? Itu kalau mau cari tahu panjang ke Kak Putri itu ya. Mungkin apa ya? Apa nyari barengan kah yang Bisa mau bikin jadi, juga? kebetulan kan memang barengan beberapa tuh. Iya. Jadi kalau Ya entah mungkin juga ada kebijakan dari rektorat. Karena kan gini, konsekuensi kampus atau rektorat kalau ada UKM baru mau nggak mau tuh dia harus nyiapin anggarannya, dia harus nyiapin sekretnya. Nah itu kan jadi ini juga pertimbangan.
ya mungkin kita bisa rembukin lah apa mungkin ada UKM baru kan. Iya bener sih, di Trisakti ada boxing, saya pernah main juga kemana, ada golf bang. Sampai Golf ada, iya catur, saya juga pernah lihat catur. Ya mungkin yang bakal ada lagi. Masuk 2003, terus sibuk organisasi di Mapala, di teknik di Hima. Lulus tepat waktu nggak bang? 2009. Hah? Lulus 2009. Lulus 2009. 3 tahun berarti ada 6 tahun lah kuliah ya bang? 6 tahun, semester 12 ya. Itu hitungannya kan telat lulus ya bang ya? Bener apa? Kalau kebanyakan kan 4 tahun ya. Yang bikin kuliah sampai 6 tahun apa bang? Kasihkan organisasi kah atau apa? Apa ya? Dibilang keasikan bisa. Nah, ditambah lagi mungkin ya. Karena saat itu kan kuliah saya biaya sendiri. Jadi saya nggak punya beban tuh orang tua. Oh paham. Jadi ya kita yang bayar ya kan, gimana kita. Oh gitu. Paling lama organisasi di mana bang? Di Hima Teknik, di BEM Teknik kan atau di Mapala? Di Mapala. Oh di Mapala. Di Mapala sebagai apa tuh? Sebagai pengurus-pengurus saja atau ada job desk yang detail? Kapan? Hah? Kapan? Kalau sekarang mah ALB. Alumni. Waktu aktif jadi mahasiswa. Waktu aktif pernah jadi pengurus, pernah apa ya? Jadi sekretaris kali ya. Sekretaris juga. Sama penasehat. Oh penasehat juga. Ya. Itu apa namanya? Itu kan yang di kampusnya. Yang tadi Bang Bin bilang kuliah sambil kerjanya. Kalau boleh tahu sibuk kerjanya. Yang tadi Bang Bin bilang nggak dibayar orang tua. Terus cara biar bayar kuliah. Oh banyak dulu mah apa ya? Itu mah balik lagi ke kita ya. Dalam artian kalau kita bisa nangkep peluang atau momen. Jadi kalau dulu itu saya lebih senang jualan. Oh dagang. Jadi di saat teman-teman saya lagi ada kegiatan, saya dagang. Misal kegiatan apa? Misalkan dan dagang kayak apa? ada dulu kalau nggak salah pekan olahraga mahasiswa. Oh. Itu kan ramai itu pada ngumpul Pak. Nah, saya gelar lapak tuh di situ. Dagangnya dagang minuman ini. Oh gitu. Terus lagi kan tadi saya bilang zaman saya itu kan rata-rata pekerja. Pekerja ini kan tipikal orang yang nggak mau pusing. Bukan nggak mau pusing ya, mungkin karena kecapean kali dia. Jadi kalau ada tugas segala macam, sering minta bantuan. Ya bisa dibilang joki dong. Joki ya saat itu. Ya udah dari itu aja ya cukup dah. Terus itu cukup. Nggak, soalnya kalau yang zaman sekarang iya sih dagang juga banyak teman-teman yang dagang kalau yang sambil kerja. Ada juga kalau kerja tuh ini bang biasanya event, jadi anak event ngurusin WO. Makanya gue tuh mau tahu di zaman itu 2003 apa gitu sampingannya anak kuliah tuh apa? Oh, berarti dagang ya bang ya? Kalau saya ya dagang ya. Teman-teman yang lain ya itu ngajar ada ya bang ya? Ada yang ngajar, ada yang ya emang udah kerja. Jadi rata-rata duluan kerja baru kuliah mereka. Lo terakhir bang ada pesan-pesan nggak bang buat mahasiswa-mahasiswa yang lulusnya lama? Lulusan lama? Emang ada? Ada banyak bang. Oh banyak. Iya, kelar kuliah nggak skripsi gitu. Ya kasihkan kerja, yang kasihkan apa? Lo ada kata-kata bang nggak bang buat mahasiswa yang kayak gitu? Apa ya? Nasehat mungkin? Ya kalau saran saya sih mumpung masih di dunia mahasiswa kali ya, jadi banyakin pengalaman. Karena nanti kan kalau kita terjun ke masyarakat justru malah yang kepake itu ilmu-ilmu organisasi. Jadi ilmu mata kuliah tuh sangat sedikit kali ya kepakai kalau di masyarakat. Jadi puas-puasin lah selama jadi mahasiswa. Kalau masalah kerjaan kan menuntut nanti. Karena kebanyakan kalau yang saya tahu, kalau mahasiswa yang tiba-tiba kerja, dia kenal sama duit jadi malas tuh sama kuliahnya.
jadi nganggap sepele kuliah. Dan banyak juga yang nggak lulus gara-gara dia udah keasikan di kerjaan. Jadi intinya kalau kerja buat bayar kuliah ya, kalau bisa tanpa kerja mah lebih bagus. Jadi nggak makan waktu kuliah juga, nggak ngeganggu. Ya itu aja Maren. Oke. Itu ya pesan buat senior yang belum lulus. Ya udah bang, itu aja wawancara kali ini. Terima kasih banyak ceritanya. Oke, siap.